Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai materi sejarah kelas 10 semester pertama. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai manusia dan juga sejarah. Apakah itu berhubungan dengan manusia dan sejarah? Oke, kita bahas. Diawali dari asal kata sejarah. Kemudian nanti kita bahas beberapa pengertian mengenai sejarah. Kemudian yang ketiga, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Diawali dari yang namanya asal kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab. Oh iya, kenapa kok bahasa Arab? Bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arabnya adalah syajarotun. Syajarotun artinya adalah pohon, atau dapat diartikan sebagai keturunan atau silsilah. Pohon menggambarkan pola dalam sejarah yang terus tumbuh dan berkembang, terus-menerus dan saling berhubungan. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history, artinya masa lalu manusia atau masa lampau manusia. Kemudian, dalam bahasa Yunani disebut dengan historia atau historia, artinya adalah ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan Geschichte atau artinya telah terjadi. Oke, di sini ada beberapa pengertian dari Pak Tokoh juga diantaranya dari Bapak Sejarah. Siapa sih bapaknya sejarah itu ya? Bapak Sejarah adalah seorang ilmuwan, seorang filsuf dari Yunani, namanya adalah Herodotus. Oke. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan atau kegiatan manusia itu sendiri. Itu menurut Herodotus. Kemudian yang kedua, itu menurut Ibnu Khaldun. Menurut beliau, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang ketiga, itu menurut Muhammad Ali. Menurut beliau, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau manusia. Dan yang terakhir, itu dari Muhammad Yamin, seorang sejarawan dari Indonesia, mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dengan demikian, sejarah dapat disimpulkan, yaitu sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi pada siapa? Yang terjadi pada manusia. Kapan? Yaitu yang terjadi pada masa lampau dan benar-benar terjadi atau ada buktinya, atau buktinya konkret, itu adalah sejarah. Jadi yang namanya sejarah pasti ada buktinya, pasti ada manusianya, pasti ada yang namanya masa lampau. Oke, kita lanjut sekarang ke dalam unsur-unsur yang terpenting dalam sejarah. Ada unsur apa saja sih dalam sejarah itu? Ada 3 unsur yang penting dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia, yaitu kita. Yang kedua yaitu adalah ruang dan juga waktu. Itu unsur terpenting dalam sebuah sejarah. Karena tidak mungkin ada sejarah kalau tidak ada manusia, ya betul. Oke, dalam semua peristiwa manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat penting dan menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Jadi yang namanya sejarah bukan membahas mengenai binatang atau tumbuhan, tapi membahas mengenai kehidupan manusia sebagai subjek dalam sejarah. Ruang. Apa itu ruang? Ruang atau space diartikan adalah tempat. Peristiwa atau kejadian dari masa lampau selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu.
Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Yang ketiga di sini itu adalah konsep waktu. Waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan manusia tidak akan lepas dari yang namanya konsep waktu, atau sejarah manusia tidak terlepas dari yang namanya waktu. Berikutnya, hubungan manusia, ruang, dan juga waktu. Apakah manusia bisa dilepaskan dari yang namanya ruang dan waktu? Tidak. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sejarah. Apakah sejarah bisa terlepas dari yang namanya ruang dan waktu? Tentu tidak juga. Kenapa? Karena ingat, sejarah membahas mengenai manusia, dan yang namanya manusia tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya ruang dan juga waktu. Oke, secara sederhana yang namanya ruang kita artikan tempat, misalnya Sukabumi, di dalam kelas, di lapangan, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep ruang. Sedangkan kalau waktu, dari mulai yang paling sederhana, detik, menit, jam, bulan, tahun, abad, dan seterusnya, itu disebut dengan yang namanya waktu. Dan manusia hidupnya pasti akan berkaitan erat dengan yang namanya waktu. Dengan demikian, sejarah tentu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya ruang dan juga waktu. Berikutnya berhubungan dengan yang namanya konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, perubahan itu apa sih sebetulnya? Keberlanjutan itu apa sih sebetulnya? Nah, kita artikan ya, kita pelan-pelan nih. Perubahan dapat diartikan segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan berjalannya kehidupan masyarakat atau manusia. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Begitu pula dengan sejarah. Sejarah tidak akan pernah berakhir. Ketika manusia masih ada, waktunya masih ada, pasti akan membuat sebuah sejarah. Bahkan seorang sejarawan mengatakan panta rei. Apa itu panta rei? Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya pasti mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan akan terus berubah. Begitu dengan kalian, begitu pula dengan saya. Saya akan terus berubah, kalian akan terus berubah. Selama waktunya masih ada, manusianya masih ada. Perubahan dibagi menjadi dua. Ada perubahan yang berlangsung secara lambat, ada perubahan yang berlangsung secara cepat. Yang lambat disebut dengan evolusi, yang cepat disebut dengan revolusi. Nah, kemudian arah perubahan juga dibedakan menjadi dua. Ada progres, ada regres. Apa itu progres? Progres adalah perubahan menjadi lebih baik, sedangkan regres perubahan menjadi lebih buruk. Oke, yang kita harapkan apa progresnya? Untuk perubahannya itu perubahan menjadi lebih baik. Semua manusia dan orang yang belajar dari sejarah untuk bisa mengaplikasikan yang namanya perubahan untuk menjadi lebih baik. Itu adalah progres. Konsep yang kedua yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan dalam peristiwa sejarah berlangsung secara terus-menerus. Yang namanya juga berlanjut ya, berlangsung secara terus-menerus. Dan ingat, harus saling berhubungan. Apa maksudnya berhubungan, Pak? Di sini kita lihat, kita ambil contoh misalnya peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian peristiwa proklamasi kemerdekaan. Apakah berkaitan? Ya, berkaitan. Karena apa? Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya berhubungan dan saling mempengaruhi. Itu yang disebut dengan peristiwa keberlanjutan atau berkelanjutan dalam sejarah. Dan kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Karena apa? Karena sejatinya kita hari ini, kita sekarang ini adalah hasil dari masa lampau kita. Dan masa depan kita hasil dari masa sekarang kita. Dan setiap peristiwa
tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan. Makanya semuanya saling berhubungan. Kita ambil contoh, kalian sekarang sudah masuk ke SMA. Apakah langsung SMA? Tidak kan ya? Nah, ini diawali dari sekolah dulu misalnya. SD, dari yang paling awal. Kita ada yang masuk PAUD, TK, kemudian SD, SMP, baru ke SMA. Itu disebut dengan keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Dan ingat, dalam sejarah tidak ada yang berulang. Yang berulang hanya fenomenanya saja. Makanya manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan kesempatan dengan baik. Itu adalah cara belajar sejarah. Untuk sekarang kita cukupkan dulu materinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa belajar dari yang namanya sejarah. Dan tetap ingat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.